Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dalam Batman Fisika. Kali ini bahasan gaya listrik. Oke, bagaimana bahasanya? Kita lihat pembahasan berikut ini. Oke, gaya listrik ini adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermuatan. Yang dimaksud dengan benda bermuatan itu adalah yang pertama, ya, di sini bendanya kekurangan elektron sehingga dia bermuatan positif. Dan yang kedua, bendanya itu kelebihan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Nah, jika berdekatan maka keduanya akan tarik menarik. Besar gaya listrik adalah F sama dengan, nah, ini ada konstanta listrik ya. 1/4 V epsilon 0 ini adalah permitivitas relatif di ruang hampa. Dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Begitu ya. Yang dimaksud dengan benda bermuatan di sini adalah Q1 itu sebenarnya banyaknya elektron yang kurang atau Q2 ini banyaknya elektron yang lebih, gitu ya. Sehingga dia bermuatan positif dan negatif. Sehingga Q di sini yang satuannya kolom ini bisa dikatakan sama dengan jumlah dikali dengan muatan elektron, gitu ya di sini. Jumlah dari muatan elektron. Oke, bagaimana jika gayanya ada lebih dari 1? Jika bendanya ada lebih dari 2 sehingga ada 2 gaya tarik menarik ya, maka bisa kita selesaikan dengan resultan gaya ya. Misalnya di sini ada benda 1 bermuatan positif ya. Benda 2 bermuatan negatif. Di sini ada benda 3 bermuatan positif juga gitu ya. Ini kita kasih nama A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Bagaimana kira-kira gayanya? Maka benda A di sini akan ditarik oleh benda B sehingga kita kasih panah begitu. Nah, ini kita kasih nama F AB, gitu ya. Lalu benda A juga sama benda C ditolak sehingga kita berikan gaya ke sebelah kiri. Ini kita sebut adalah F AC. Nah, gitu ya. Maka di sini F yang dirasakan oleh A itu sama dengan berarti FAB dikurangi FAC. Nah, begitu. Lalu bagaimana yang dirasakan oleh benda B? Maka B di sini akan ditarik oleh A ya. Dan benda B juga akan ditarik oleh C. Nah, gitu ya. Maka di sini kita sebut sebagai FAB. Yang ini kita sebut sebagai FBC, boleh ya, gitu. Lalu sama di sini berarti B juga akan dikurangi ya, FBC dikurangi dengan FAB. Lalu bagaimana untuk yang benda C? C pun sama, dia akan ditarik oleh B, maka ini kita sebut sebagai FBC, begitu ya, boleh. Lalu ini ditolak oleh A, maka kita sebut di sini adalah FAC. Oke, bagaimana kalau misalnya membentuk sudut? Nah, misalnya kita punya ada muatan ya, yang satu muatan di sini muatan positif, gitu ya. Di sini ada muatan negatif, gitu ya. Lalu di sini ada muatan positif juga. Maka kita kasih nama, misalnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C ya. Maka kita bisa gambarkan gayanya yang B ini ditarik oleh A. Nah, kita sebut ini adalah FAB. Ya, FAB. Lalu dia pun akan ditarik oleh C di sana. Nah, berarti ini kita sebut sebagai FBC. Nah, maka ini bentuknya akan menjadi sebuah
Pitagoras jajaran genjang. Kesanalah gaya resultannya. F resultan. Bagaimana rumusnya? Oh, rumus gaya resultan itu sama dengan ya di sini F yang dirasakan B ya sama dengan akar gitu ya sini akar dari F1 atau di sini F1-nya adalah FAB kuadrat ya ditambah dengan F2 kuadrat ya atau FBC sini FBC kuadrat ditambah lagi dengan 2 dikali dengan FAB dikali dengan FBC gitu ya dikali dengan ini ada sudutnya nih, di sini sudut antara kedua gaya begitu. Jadi ini kalau digambarkan ada sudut sebesar theta gitu ya di sini theta maka dikali lagi FAB dan FBC-nya di sini dengan cos theta ya. Oke ya begitu. Oke, mari kita lihat bagaimana soalnya. Lanjut kita masuk ke pembahasan soal. Soalnya adalah dari soal SBMPTN tahun 2010. Wah, sudah lama ini tahun 10 tahun yang lalu. Soalnya adalah 2 buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolom. Nah, ini kita sebut sebagai Q1 ya. Lalu 4 mikrokolom ini kita sebut sebagai Q2. Terpisah sejauh 10 cm. Oh, berarti ini R ini. Ya. Kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Nah, ini adalah ER. Gitu ya. Berapakah besar gaya bekerja pada kedua muatan tersebut? Kita tahu rumusnya ya, yang tadi F sama dengan K ya. Ini ada pembaginya, dibagi dengan E relatif gitu ya. Dikali dengan Q1 ya. Lalu dikali lagi dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kita masukkan angkanya, nilai K itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Dikali lagi dengan Q1 ya, 10, jangan lupa mikro. Mikro itu dalam 10 pangkat min 6 kolom ya. Dikali lagi dengan 4. 4 kali sama mikro juga 10 pangkat min 6. Dibagi R relatifnya 3. Dikali dengan R kuadrat 10 cm. 10 itu berarti dalam meter dong. Berarti di sini 10 pangkat min 1 meter ya. Dikuadratkan. Oke. Mari kita eksekusi ya. Ini kita coret ya 9 dengan 3 berarti nilainya tinggal 3. 3 kali 4 sudah ada nih ya 12. Udah. Jawabannya adalah 12 Newton ya. 12 Newton. Oke. Baik. Itulah soal yang pertama. Ya, lanjut soal berikutnya SBMPTN tahun 2013 ya. Di sini soalnya adalah jumlah muatan dari 2 muatan Q1 dan Q2 adalah 6 mikrokolom. Ya, berarti 6 ini adalah jumlah dari Q1 dan Q2. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 meter. Ini berarti R-nya. Maka masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik sebesar 7 milinewton. Jika muatan tersebut, ini penting nih, tarik menarik. Berarti kalau misalnya Q1 ini misalnya adalah positif, maka Q2 ini adalah negatif. Atau boleh kebalikannya. Ya, pokoknya tarik menarik salah satu positif, salah satu negatif. Kalau gitu berarti nilai Q1 misalnya ya, di sini Q1 berarti yang satu adalah nilai Q2 sama dengan 6. Gitu ya. 6 mikrokolom. Nah, kalau gitu nanti bisa dikatakanlah nilai Q1 ini sama dengan berapa? 6 ya, mikrokolom ditambah dengan Q2 ya. Begitu. Nah, dari sini misalkan lagi Q2 itu adalah X aja ya. Nanti kita cari
berapakah nilai X-nya. Kalau sudah dapat nilai Q2, insya Allah kita akan dapatkan nilai Q1. Lanjut, masukkan kita ke dalam rumusnya. Ya, kita tahu rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya, F-nya adalah 7 mili. 7 kali 10 pangkat min 3. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita masukkan sama dengan itu tadi, ya. 6 plus Q2. Ya. Sorry, Q2 sudah diganti kita ya sama X ya. Jadi di sini 6 plus X gitu ya. Dikali dengan Q2. Q2-nya adalah X. Jangan lupa ini membawa mikro. Nilai mikro adalah 10 pangkat min 6. Mikro dari Q1, mikro dari Q2. Jadi kalau dikalikan 10 pangkat min 12. Ya. Dibagi dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat. Dari sini bisa kita sederhanakan nilai-nilainya. Maka 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 12, ya, ini hilang dengan 10 pangkat min 3. Oke. Lalu angka 9 juga angka 3 kuadrat juga hilang. Sehingga di sini nilainya menjadi lebih sederhana. Kalau dimasukkan 7 sama dengan ya ini 6 berarti jadi 6x gitu ya ditambah dengan x kuadrat. Ternyata jadi persamaan kuadrat ya. Kalau kita pindahkan ya di sini jadinya x kuadrat ditambah 6x min 7 ya sama dengan 0. Berapa kira-kira kalau kita faktorkan ya? Ini ya yang satu positif, satu negatif. Berarti bisa saja sini x plus 7 ya. Lalu satu lagi adalah x min 1. Ya, sama dengan 0. Kalau gitu kita dapatkan nilai x ya. X1 bisa jadi minus 7 ya, mikro kolom. X2 bisa jadi 1 mikro kolom. Dan ini boleh saling bergantian ya. Yang minusnya yang mana aja nih? Boleh minus 7 1 atau 1 minus 7 ya. Oke, dari sini bisa kita dapatkan bolehlah ya Q1 nilainya min 1 mikrokolom. Lalu Q2 besarnya adalah 7 mikrokolom. Dan jawabannya kita ambil yang A ini ya. Oke. Itulah soal SBMPTN tahun 2013. Oke, soal berikutnya adalah soal dari Undip. Dua buah muatan A dan B masing-masing besarnya minus 36 dan minus 9 mikrokolom. Ditempatkan pada sumbu X di jaraknya R ya. Lalu muatan C diletakkan di antara kedua muatan tersebut ya, A dan B. Sehingga ketiga muatan dalam keadaan setimbang. Berarti semuanya diam. Artinya resultan gaya A, B, C ini semuanya sama ya. Atau 0. A merasakan gaya 0, B juga dan C juga demikiannya gaya-gayanya 0. Mari kita gambarkan bagaimana posisi-posisinya. Berarti di sini ada misalnya muatan A. Oke. Lalu di sini ada muatan B. Dua-duanya negatifnya muatan B. Nah, di sini ada muatan C. Oke. Kalau misalnya A dan B di sini jaraknya adalah R ya. Kalau digambarkan di sini jaraknya adalah R. Berarti misalnya AC itu jaraknya adalah X. Maka CB di sini jaraknya adalah R min X gitu ya. Nah, bagaimana resultan ketiga gayanya? Kalau digambarkan A itu harus 0, berarti ada dua gaya, satu ke kanan, satu ke kiri, gitu ya. Ya sudah pasti nih, A sama B tolak menolak, berarti ini adalah FAB. FAB. Nah, kalau gitu FBC harus ke sana. Maka yang ini udah pasti positif ya. Ini adalah
FAC. Mari kita cek ya, yang C nih. Yang C juga ternyata sama ya. Yang C ini ditarik oleh A di sini ya, ditarik juga oleh B di sini ya. Nah, ini kita sebut adalah FAC, yang ini adalah FCB. Nah, lalu yang B juga sama. B itu ditarik ke sana ya oleh FCB. Lalu ditolak oleh A. Berarti di sini adalah FAB. Mari kita kerjakan satu per satu dari soal ini. Oke, yang pertama kita bisa mencari C dulu ya. Lihat C, karena kita ingin mendapatkan nilai X ini berapa gitu ya. Kalau kita masukkan angkanya di sini ya, FAC itu tengah-tengah, maka FAC harus sama dengan FCB. Oke ya, maka dari sini kita akan dapatkan nilai berapakah X ini. K dikali dengan QA dikali dengan QC ya, dibagi dengan, kalau ini X kuadrat sama dengan K dikali dengan QC dikali dengan QB ya, dibagi dengan satu lagi di sini R min X kuadrat. Nah, oke ya, itu. Nah, lalu kita coret angka-angka yang sama, nilai K-nya tentu saja sama di sini, lalu QC-nya juga boleh kita coret ya. Sehingga jika kita masukkan QA itu besarnya adalah 36. QA sama dengan 36 dibagi dengan X kuadrat ya, sama dengan QB nilainya adalah 9. 9 dibagi dengan R min X kuadrat. Nah, soal kayak begini kita harus menghindari persamaan kuadrat nih ya. Sehingga kita kelompokkan saja ya. Ini 36 sama 9 bisa diperkecil menjadi 4:1. Kita pindah ke sini. Cus ya. Kelompokkan dulu yang kuadrat. Berarti di sini R min X kali silang ke atas ya. Sini dibagi dengan X gitu ya. Ini kuadratnya gabung karena di atas kuadrat, di bawah kuadrat sama dengan kuadrat. 9 dibagi dengan 36. Nah, lalu kita akarkan ya. Jadi R min X dibagi dengan X sama dengan 1/4 ya. Ini jadi akar. Atau sama dengan 1/2. Kali silang jadilah 2R min 2X sama dengan X ya. Maka nilai X itu adalah 2/3R. Nah, oke. Dari pembahasan yang muatan C ini, kita sekarang lihat ke muatan A saja ya, A dan C. Untuk melihat berapakah besar muatan QC ini. Selanjutnya kita lihat A. Lihat A. Bagaimana A di sini? Ternyata gayanya kiri dan kanan juga harus sama. Jadi FAB ya harus sama dengan FAC. Nah, kalau kita masukkan lagi K dikali dengan QA ya dikali dengan QB sama dengan K dikali dengan QA dikali dengan QC ya. Yang satu ini A dan B berarti R kuadrat. Satu lagi adalah X kuadrat. Ya, sama dengan yang pertama, kita coret-coret angka yang sudah sama ya. K-nya kita bisa coret, QA-nya juga kita bisa coret. Maka QB ada angkanya, R ada angkanya, X ada angkanya, tinggal kita dapatkan nilai QC. Oke, tinggal kita masukkan saja angkanya ya. QB, nilai QB itu 9. 9 dikali ya 10 pangkat 6 min 6 atau mikro ya. Bolehlah 9 aja dulu di sini ya. Maka di sini R kuadrat begitu ya. Sama dengan
Qc. Kita dapatkan nilai Qc. Dan X-nya adalah 2/3R. Bisa kita kuadratkan, kalau dikuadratkan menjadi 4/9. Ya, R kuadrat. Nah, dari sini R-nya bisa kita coret, ya, maka kita dapatkan nilai dari Qc. Maka nilai Qc besarnya adalah 4, ya, mikrocoulomb. Positif atau negatif? Sudah tahu, ya, Q-nya itu adalah positif. Baik, anak sekalian, itulah soal-soal pembahasan dari listrik statis bahasan yang pertama, yaitu gaya listrik. Ya, berikutnya masih ada bahasan-bahasan lain, masih ada medan listrik, lalu ada juga potensial listrik dan juga energi potensial listrik. Demikian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.